Hai guys. Riki, lu kelihatan kan Riki? Jadi kita lagi on the way ke rumah sakit. Kita mau jengukin jemaat lah ya. Ini kita pas lagi bertiga, pas lagi pada bisa juga. Nah mumpung kita mumpung kita lagi ini ya Ki ya. Iya nggak Ki? Lu jangan tegang-tegang Ki. Ini kita lagi OTW. Di sini ada Ricky, ada Gary yang bawa mobil. Terus ini kita lagi di Jalan Dan Mogot on the way ke Ciputra Hospital di daerah Citra Garden. Nah mau lagi OTW kan, kita ngobrol-ngobrol. Ini kita buka-bukaan nih guys. Buka-buka apa yang mungkin kita belum pernah buka di khalayak umum, termasuk ke orang-orang atau jemaat gitu ya. Karena kita bakal ngobrolnya seputar pelayanan khususnya khususnya untuk komit gitu. Nah, kita mulai dari pembahasan paling simpel dulu, paling ringan gitu, kayak apa yang lu syukuri dari komit kita masing-masing. Terus di tahun ini khususnya. Gue dulu. Gary dulu deh, boleh deh. Coba Ger, lu dulu Ger. Yang disyukurin ya. Di sini lu. Bersyukurnya ngeliat perubahan mereka aja sih. Maksudnya walaupun nggak kayak yang 180 derajat, tapi bersyukur sih dari awal mereka masuk sampai sekarang. Ya, ngeliat pertumbuhan mereka walaupun itu hal kecil, tapi ya belajar untuk merayakan kemenangan kecil mereka lah. Siap. Gitu. Itu sih ya, sama ada senang juga ada Jawa Baru yang mulai masuk juga. Ya, mungkin itu kali kalau disyukurin, yang lihat pertemuan mereka lah paling seneng sih sebenarnya. Itu kali ya. Apa pertumbuhannya spesifik dong Ger? Pertemuan Jangan spesifik. general banget. Ini kita harus buka-bukaan. Pertemuan spesifik ya dari perubahan kehidupan mereka ya. Maksudnya kayak Contohnya? misalkan ya paling gampang ya kedekatan sama Tuhan itu sih. Gitu. Ya paling banyak mereka cerita, ada yang ngomong kasar ngomongnya stop. Yang selama ini mungkin lebih tepatnya mereka jadi lebih peka ketika mereka lagi jauh sama Tuhan gitu. Oh, jadi lebih mengandalkan Tuhan maksud lo? Itu juga enggak? Itu juga. Walaupun sebenarnya masih banyak pemikiran sih yang berjalan dalam komit, tapi senangnya mereka masih saling mendukungnya itu masih kelihatan banget sampai hari ini gitu. Kesatuannya makin kelihatan, kedekatan makin kelihatan, bahkan bersyukurnya maksudnya sampai dan bilang kayak sampai ngerasa diterima gitu. Diterima sama komit? Yang baru masuk, jadi kadang ya itu yang nggak disangka-sangka lah. Maksudnya dulu nggak expect. Dulu pokoknya ngerasa seringnya nggak bisa lah jadi komit leader gitu intinya. Oh itu. Tapi ternyata ada buahnya. Gitu lah. Jadi senang lah itu. Oke. Jadi kata kuncinya kalau Gary lebih pada udah mulai mengandalkan Tuhan dan peka ya, sama tuntunan Tuhan gitu, enggak juga? Iya pasti. Bener ya? Sama kan ada yang udah jadi leader juga, jadi ya ngeliat perubahan itulah happy juga. Gitu. Oke. Lu gimana Ki? Jangan yang ini dong, jangan yang kayak mulutnya harus nggak boleh tahan-tahan. Kan pembukaan yang manis dulu, berbuka dengan yang manis. Benar. Kalau gue mensyukuri mungkin ini ya dari pembacaan Alkitab aja deh ya. Karena kan kalau gue sebenarnya udah nggak taruh megang komit, lebih ke Marvin, tapi gue lebih megang ke kelompok saling, dimana anak-anak sekolah itu gue ajarin pentingnya baca Alkitab. Ya sesuai lah dengan visi kita ya, menjadi murid yang suka firman ya. Siap. Oh Gitu. ini lu ini ya apa? Ini maksudnya komit-komit lu yang di sekolah. Di sekolah ya. Iya, sekolah sama teens. Jadi ada beberapa kelompok yang memang awalnya susah banget baca Alkitab. Ya itu kan diukurnya dari apa mereka baca Alkitab. Kita bikin absen, ada indikatornya. Jadi absennya tanggal jam berapa, hari itu baca jam berapa, baca apa aja, jadi udah absennya. Dan beberapa juga yang diapresiasi adalah mereka share apa yang mereka dapat gitu. Bahkan cuma ayat aja itu pun berarti mereka beneran baca gitu. Ya memang belum dilihat beberapa yang kehidupannya berubah, karakternya berubah, memang belum ada yang terlihat. Tapi ada beberapa yang
mereka tuh aware jadi dengan pelayanan, bahkan ada yang berpikir kritis juga tentang Alkitab gitu. Jadi sempat diskusi juga Siap. gitu. Jadi itu ya perubahan di tahun ini yang menurut gua bersyukur banget sih bisa melihat mereka tuh jadi suka baca Alkitab. Karena ya dari sekian banyak orang hampir setengahnya mereka baca Alkitab sih. Gitu. Mantap. Oke. Itu sih. Oke. Gantian ya gue ya, biar seru ya. Kalau gue yang gue syukuri tahun ini ya, mereka masih komit. Benar sih. Benar itu ya, benar. Ya mereka masih komit, nggak hilang. Terus kadang mereka yang nanyain gitu. Setuju. Ya itu bersyukur sih. Apa ya, kayak juga ya mereka masih mau dengerin, mau taat gitu ya, meskipun nggak mudah gitu, tapi banyak hal yang mereka coba untuk mau lakuin gitu sih. Itu sih yang gue syukuri gitu. Nah, boleh nggak ceritain secara kenapa gue jadi kayak ini sih talk show, padahal ini kan podcast harusnya biasa aja ya. Coba deh Ger, Ki, lu boleh nggak ceritain momen yang bikin lu kayak happy gitu, kayak apa yang mereka lakukan, momen yang apa yang mereka lakukan sehingga di saat itu bikin lu kayak happy dan lu nggak akan lupa momen itu gitu. Ngerti maksud gue? Ngerti. Nggak, ya bisa apa aja sih, bisa apa aja gitu. Dari Riki dulu deh gantian. Berarti lebih momen perubahan dan tindakan mereka kan? Nggak harus perubahan, tindakan boleh. Kayak misalnya ya lu dibeliin itu kan bisa tuh. Oh iya. Kayak itu tuh. Iya. Mungkin ada 3 lah ya. Menurut gue itu salah satunya 3. yang pasti gue nggak akan lupa. Iya. Salah satu momen yang gak gue lupain adalah gue kan baru pelayanan masuk ke sekolah itu tahun kemarin lah ya, kita hitung belum ada setahun. Nah, belum ada setahun itu gue mulai kalau nggak salah bulan Oktober deh gue mulai pelayanan ke sekolah. Nah, ulang tahun gue tuh November. Nah, waktu itu gue khotbah di sekolah. Nah, tanggal berapa? Tanggal 7 kalau nggak salah deh. Gue ulang tahun tanggal 5. Selesai gue khotbah, pulang. Nah, satu sekolah itu SMP SMA ngerayain ulang tahun gue. Dibeliin kue. Itu momen yang gak terlupakan sih. Itu inisiatif dari mereka ya? Iya, inisiatif dari mereka. Kan nggak mungkin dong. Gue hadir ulang tahun di khotbah rayain gue biar gimmick, nggak mungkin kan. Dijegat pas mau keluar, itu tuh momen berkesan banget sih sampai sekarang. Itu. Terus yang kedua ya ini tahun lalu ya? Tahun lalu 2022 November kemarin, udah mau setahun nih. Nggak tahu nih tahun ini ada lagi nggak ya? Apa mention aja ya? Terus pas banget tahun ini ada juga salah satu anak komit gua sekarang jadi leader. Itu gua lagi struggle banget karena banyak bahan kerjaan, karena gua sambil kuliah juga kan. Itu lagi pusing banget. Nah, ada momen tiba-tiba minggu malam dia ngechat gua. Dia bilang, dia kirimin gambar nih, banyak nih gambar-gambar sepatu. Soalnya dulu pernah ada nih teman gua ngirimin gambar sepatu, dia tanya ukuran kaki gua berapa, gua kasih tahu. Kenapa, Bro? Nggak apa-apa, soalnya kaki gua sama kayak lu, jadi gua mau beli sepatu. Gua nggak mau berpikiran dulu lagi iya, dong. sakit soalnya. Sakit. Nyata bener, dia chat gua, dia bilang, enggak, ini buat Koko pilih aja. Soalnya aku mau apresiasi Koko udah kerja keras, jadi Koko layak buat dapat hadiah. Nah, itu momen yang nggak terlupakan. Sekarang gue pakai sepatunya nih. Waduh. Kasih. Jadi sepatunya buat gitu gue melangkah, iya, biar tambah semangat pelayanan gue. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah banyak anak-anak sekolah, ya gue cuma minta jelasin sekali apa itu pelayanan, dan sekarang mereka banyak yang ngambil pelayanan di gereja khususnya, dan bahkan mereka mau dilatih untuk pelayanan lebih baik lagi. Itu sih momen-momen yang nggak bakal gue lupain sih. Momen-momen awal ini, momen-momen mereka respect juga dengan apa yang gue lakukan, dan momen-momen menghargai ya. iya, dan momen-momen nyata gue penting loh buat dia, buat mereka juga gitu. Jadi itu anugerah banget sih. Siap. Gitu dari gue. Itu bagus tuh 3. Banyak ya ternyata ya. Kalau di zaman aja Gue jadi insecure. Ger, gimana Ger? Lu Ger? Apa ya? Banyak sih kalau mau momen ya.
Ya, yang nggak paling usah berkesan semua. Ya, 1-2 lah, 1-2. waktu itu mungkin berkesannya dukungan mereka sih. Jadi dulu pernah ada fase-fase kan 2 tahun terakhir kemarin lagi koas ya, saya lagi praktik rumah sakit gitu, jadi banyak kegiatan. Jadi pernah satu kali komit, ya udah bener-bener 2 terakhir lah, sempat ketiduran bentar karena kurang tidur. Terus bener-bener kayak, tapi untungnya maksudnya ngerasa banget dukungan mereka gitu. Terus kayak pokoknya tiba-tiba pas hilang bentar terus kebangun lagi tuh mereka udah mulai doa. Jadi harusnya tuh gue yang tutup gitu lah intinya. Oh, ini lagi komit terus lo tidur? Jadi lagi saling mendoakan gitu intinya. Terus lo tidur? Kayak hilang bentar gitu gue kayak ampun. Langsung AFK. Terus mungkin nggak tahu mereka pada bingung, tiba-tiba pas itu mereka udah mulai doa sendiri. Jadi terus pas saya doa ya gue minta maaf kan, tapi maksudnya merekanya itu ngerasa banget dukungan dari merekanya, maksudnya pengertian mereka gitu. Kok kalau gue sih mending gue guys, komitnya kita tunda guys. Gue sama sih. Gue mau tidur dulu. Kalau gue beneran ngantuk banget ya. Iya, waktu itu bener-bener kayak Gokil. lagi kurang tidur, tapi ya bersyukur, maksudnya anak-anaknya juga mengerti, anak-anaknya juga mungkin udah mandiri juga, maksudnya ngedukung juga gitu sih itu. Terus mungkin yang kedua ngerasanya maksudnya senang aja mereka semua yang dari berbagai background, ya mungkin ngerasa sih anggotanya dari mana-mana gitu, banyak masuk gitu, kayak campur-campur lah, bahkan kayak banyak perbedaan. Tapi seneng ketika ngeliat hari mereka tuh kayak apa ya, deketnya dapet banget gitu sebenarnya. Ngeblendnya cepet ya? Iya, nggak ngerti gimana kayak kok bisa ya mereka bisa cocok gitu ya. Mereka bisa cocok gitu. Bahkan sampai orang yang masuk sampai takut aja gitu kan, karena nggak tahu entah ngeliat gue gimana, aduh nggak suka nih Kogir kayak bahasa berat-berat kerani gitu kan. Jadi maksudnya ada bilang ketika dia mau masuk tuh dia takut intinya lah, nanti ngerasa nggak diterima lah, ngerasa karena beda banget lah gitu. Tapi bersyukurnya nah nggak tahu kenapa maksudnya pas dia masuk dia ngerasa diterima, dia banyak, maksudnya mereka semua yang anggota komite dalam ini nyambut dengan baik juga. Jadi maksudnya dia sampai ngerasa oh ternyata asumsi doang lo ternyata komik Kogiri yang serius-serius banget gitu. Nggak tahu ya, Jadi karena kekeluargaan banget ya, ngeblend banget, oke. ya, gitu mungkin ya. Itu aja sih. Itu berkesan buat lo. Oke, kalau gua hal yang berkesan sebenarnya hal-hal yang simpel sih. Kayak gue inget waktu itu sempat gue diajak, jadi ada anggota komit gitu ngajak gue makan. Ada beberapa anggota komit yang ngajak gue makan dan nggak segan-segan ngajak makannya tuh berdua gitu. Terus tempatnya yang menurut gue lumayan, waktu itu pernah ada di Susigo, itu makan berdua lumayan tuh habis banyak. Katanya ayo gue mau traktir dulu gitu. Terus sempet waktu itu makan seafood pernah juga. Terus waktu itu sempat diajak makan fogo gitu. Udah Nah itu dalam daging lu ya. iya, jadi dan iya beneran nggak dibayarin, maksudnya dibayarin ya gitu. Terus ya waktu itu pernah sih, nah ini kalau yang satu ini kasusnya waktu itu pas ulang tahun, terus diculik pas ulang tahun, diculik, diajak makan pocajang, dibayarin gitu. Kalau ya terus itu menurut gue berkesan sih, karena mungkin mereka nggak tahu ya, gue bisa aja kepedean sih, tapi mungkin itu bahasa mereka untuk bilang kayak ya gue menghargai gitu, atau gue berterima kasih terhadap apa yang udah terjadi sebelumnya gitu loh, gitu. Itu sih, itu diajak makan, ditraktir gitu. Terus mungkin hal kedua, hal simpel juga tuh kan itu tadi melalui tindakan ya. Nah kalau yang lain yang ke nomor 2 ini mungkin melalui kata-kata, jadi langsung maupun via chat ya. Kayak ada beberapa yang bilang say thanks udah hadir di hidup dia, terus thank you udah selalu mau bantu, ya macam-macam gitulah ya. Ngerti lah maksud gue. Jadi ya itu sebenarnya hal yang simple gitu, nggak yang kayak ngasih sepatu sih gitu, cuman buat gue itu udah berkesan banget dan gue nggak lupa. Dan ketika itu dilakuin dan gue alami tuh gue kayak oh iya ternyata ada gunanya juga toh kami ini gitu.
kita ini gitu. Oh ternyata kasihnya tuh, oh mereka ternyata merasa dikasih juga toh gitu. Itu sih gitu. Hal-hal simpel gitu. Uniknya mereka mengekspresikan terima kasih ke kitanya. Intinya kita intinya kadang kita berpikir tuh kayak kita berdampak nggak ya buat mereka, tapi mereka mengekspresikannya tuh unik-unik ya. Ada yang dimangatin, ada yang mungkin traktir makan, ada yang kasih sepatu. Kasih sepatu. Ya kadang gue juga lupa bersyukur juga sih, ternyata peran kita tuh penting loh buat kehidupan mereka, buat pertumbuhan rohani mereka. Jadi semakin menyadar sih ternyata ya harus tetap semangat sih. Iya benar-benar. Karena pertumbuhan mereka juga apa ya, bergantung di kita juga ya. Kalau kita masih males-malesan, pertumbuhan mereka juga kadang jadinya apa ya, lama gitu kan. Jadi kadang mereka juga nih sebenarnya ketua gua niat gak sih buat merubah gua gitu. Ternyata kalau pas kita bener sungguh-sungguh, mereka mengekspresikannya ini loh balasan dari gua karena gua tuh bertumbuh gara-gara lu gitu sih. Jadi dilihat dari cita-cita kita, ternyata mereka sangat mencintai kita ya. Amin. Oke. Ditunggu lah ya traktir yang lain lah ya. Ya itu hal yang kita syukuri ya. Gitu apa? Ya tadi benar sih poin Ricky, mungkin ya mereka unik-unik cara ekspresin rasa terima kasihnya mungkin gitu. Ya oke. Nah terus pernah nggak lu ngerasa kan itu dari sisi hal yang seru gitu kan, terus dari mereka ekspresiin kasih juga seru. Ada nggak hal yang kayak pernah bikin lu tuh kesel gitu terhadap apa yang mereka lakukan gitu, kayak lu sebagai manusia, sebagai commit leader, fasil commit atau pemurid juga kayak gitu. Terus waktu itu kejadiannya apa? Terus lu gimana waktu itu ngomong ke mereka kalau lu kesel, dan cara lu negur mereka gimana? Cara lu ngomong ke mereka gitu, berarti kan? Tapi depan gear emang ada gear? Kayak semua aman-aman semua. Oh belum tentu. Ya? Belum tentu. Kayaknya paling brutal kita deh guys. Ya siapa dulu? Lu deh pertama kan? Ya udah, gua. Aduh pegel. Masa gue pegang pakai tongsis guys, karena itu turun-turun kayak gue ya. Gue pernah gitu kesel karena ada hal-hal yang mungkin gue udah coba kasih tahu untuk lakuin. Contoh misalnya datang ibadah, terus misalnya ya kadang-kadang ya kita tahu kan, kadang orang bisa rajin, kadang mereka juga kadang-kadang perlu di follow up gitu. Nah pas di momen-momen mereka perlu disemangatin atau di follow up buat datang ibadah, kadang tuh gue ngerasa perasaan gue udah sering ingetin deh gitu, perasaan gue udah kasih tahu deh gitu, tapi kadang-kadang nggak dilakuin. Atau misalnya datang ikut nafas gitu-gitu. Nah tanpa menjerumus ke satu orang atau manapun ya, ini kan kita bukan mau nyindir-nyindir kan, ini kita cuma share cerita. Ya waktu itu gue kesel, dan gue sebagai commit leader dan sebagai leader waktu itu ngerasa bahwa gue harus mengungkapkan kekesalan dan masukan gue gitu terhadap orang itu dengan cara yang dewasa. Menurut gue itu agak susah sih, karena pas lu lagi kesel tapi lu harus menyampaikan secara dewasa, yang mana kadang-kadang kita kan pengen ya udah sekedar ngoceh aja gitu, kenapa sih gitu. Ternyata gue tipenya sih gue pengen ya ngomel gitu, tapi ya satu sisi ngerasa kayaknya agak, kalau ngomel doang mereka belum tentu bisa terima gitu, tapi kalau dibahasakan secara lebih dewasa dan mudah dimengerti dengan pengendalian diri, mungkin akan mudah diterima. Terus gue cari kosakata apa yang menarik ya untuk bisa bikin mereka tuh tersadar gitu kalau gue tuh sebenarnya kesel, dan lebih dari itu ya gue ada rasa kecewanya gitu. Nah tapi gue tuh kayaknya gue belum pernah keluarin kata kecewa ke komit gue, tapi gue agak ganti kata-katanya dengan lebih halus, sedih.
kadang gue tuh sedih tau gitu. Jadi gue bilangnya gitu. Ya itu sih. Jadi cara tadi kalau dibilang pertanyaannya pernah nggak? Pernah. Kasusnya kayak gitu. Terus gimana cara gue nyampeinnya? Kadang-kadang gue pakai kata sedih. Kayak gue tuh sedih tau. Gitu. Kenapa lu masih lakuin ini? Kenapa lu dikasih tahu gini gitu-gitu. Gitu sih. Hati ini Yesus banget ya. tapi gitu sih ya, oke lah. Gitu. Ada mau pertajam, ada mau nanya nggak dari cerita gue? Nggak, biar seru aja gitu. Nggak. Next aja ya. Tapi itu kalimat bagus banget sih. Karena gue nggak pernah mengekspresikan kayak nggak pernah mengekspresikan bentuk kekecewaan gue sama mereka sih. Mungkin gara-gara gue kuliah di Reform jadi maunya marah-marah mulu kali ya. Jadi kadang tuh, dan mulai dari gue lah ya, lu kan bisa banget. Kadang gue nggak kepikiran kalau kita tuh juga boleh loh kayak kecewa, tapi ya menggunakan kata-katanya lebih baik lagi kan. Gue nggak pernah bilang sih kalau gue tuh kecewa, tapi yang ada gue tuh kebanyakan Sebenarnya dalam hati pernah kan kecewa, Pernah. tapi pasti pernah. Iya pernah, mungkin nih ya gara-gara perbedaan umur yang jauh kali ya. Perbedaan umur yang jauh kan minimal paling kecil aja bedanya tuh 5 tahun, 5-6 tahun lah. Gap umurnya. Iya, gap umurnya beda gitu. Jadi mungkin biar gue terlihat nggak lemah kayaknya ya, jangan melihat gue punya otoriter juga gitu. Kadang tuh suka gue judesin kalau mereka itu nggak sesuai dengan ini jabatan mereka. Iya. Gitu. Mereka udah jadi leader kan. Kalian tuh udah jadi leader loh. Gereja idola kita nih tuh yang sebelah kanan. Iya. Jangan sebut. Banyak hell kan. Iya, aduh. Terus. Jesus. Terus? Nah, kadang kalau misalnya mereka nih nggak mau baca kitab, nggak ada absen, gue tegur mereka. Gue tegur tuh kadang pakai tanda serunya 3 kalau di chat. Mereka tahu nih kalau udah tanda seru berarti gue lagi kesel sama mereka gitu. Gitu. Pokoknya gue nuntut mereka, kalian tuh sadar gak sih kalian tuh siapa gitu. Kalian tuh jadi leader, masa nggak mau baca Alkitab? Baca sekarang, gue bilang gue tunggu malam ini. Gitu. Karena mungkin yang bikin gue bete tuh adalah mereka tuh lupa kalau mereka tuh sebenarnya harus kasih contoh juga buat anak-anak yang lain gitu. Mungkin belum sampai ke tahap sedih ya, mungkin karena memang itu kali ya, kuliah mempengaruhi, jadi maunya harus marah-marah kali. Kayak dosen ya. Iya, gitu sih. Gue lebih banyak marah ke leader gue aja sih, yang memang harusnya berdampak ya lebih, tapi mereka masih anggot-anggotan gitu sih kalau gue. Jadi gimana Gir? Bingung ya, pada berat-berat nih. Kecewaan. Ya tapi kadang-kadang emang ada orang yang emang harus keras sih. Gue ngerasanya ya. Iya. Emang ada sih yang butuh dikerasin. Soalnya gue ngambil dari kitab Wahyu deh, barang siapa yang kuhajar kan berarti dia orang yang kukasihi kan. Kayak gue suka ngomong itu deh, biar mereka tahu gue mengasihi mereka. Lebih ke nyari pembenaran ya. Apa ya? Sejujurnya nggak pernah menyatakan sih sampai sekarang ya kayaknya kelihatannya. Tapi mungkin ada yang bikin kesel tuh ada. Kayak misalkan simpelnya nggak datang gereja gitu. Atau kayak misal dia kayaknya lagi kenapa-napa tuh nggak pernah bilang gitu. Iya. Nah, tapi kalau gue kayak Gue kira gue doang yang ngerasain. kalau gue kan tipenya nggak enakan ya, maksudnya cara orang ngomong gimana ya. Ya udah lebih baik tanpa menuduh, gue akhirnya nanya aja, misalkan kenapa maksudnya dia nggak datang gereja gitu, simpelnya kayak oleh kenapa nih. Nah, gitu-gitu intinya sih, lebih banyak nanya, lebih banyak follow up tanpa berusaha menuduh mereka ya. Jadi nggak menyatakan kesalahan mereka secara langsung apa, tapi gue Oke, paham. lebih karena nanya sih mungkin ya. Kayak gimana kabar gitu. Kalau misalnya udah sering hilang, ya udah follow up, hai gimana kabar nih gitu. Gitu. Tidak menyatakan kesalahan, tapi Iya. mencoba menstimulus mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu tuh. Ah. Itu step awal dari kesabaran. Karena Itu kalau lu masih sabar, lu lakuin nomor itu. Wah, kalau lu udah nggak sabar, udah pengennya marah-marah sih. Gue yang itu deh Gir. karena apa ya? Gua itu Soalnya agak iya. gue ngerasa takutnya gue berasumsi terlebih dahulu gitu loh. Mending gue gali dulu kayak sebenarnya ada nggak sih kenapa mereka ada hal di balik itu, kenapa mereka begitu gitu loh. Gitu. Iya. Jadi lebih mencari dulu lah mungkin kenapa mereka begitu. Gitu sih. Oke. Jadi lu jarang mengekspresikan
Iya, rasa sejujurnya kesel lu ya? sejujurnya iya. Apa karena lu nggak pernah kesel atau sebenarnya pernah kesel? Pernah lah. Pernah. Oke. Mungkin keselnya Gary beda ya Mas. Iya. Kali kayak oh nih kayak kali kesel, kaget mereka juga. Iya. Tapi kalau beneran kesel kayaknya mereka lebih kaget lagi sih. Justru gue kalau jadi anak komit Gary, gue tahu Gary nggak bakal kesel pasti. Dia nggak bakal marah. Jadi saya, iya. Oke. Ini Citra 5 ya? Citra 2 ya? Bukan? Enggak, Ciputra Hospitalnya Citra 5 kan? Nggak tahu. Berapa menit lagi ya? 6. Ini dekat rumah mantan gue. Mantan, oke siap. Terus, lu ada ini nggak? Mau apa? Ngobrolin tentang apa gitu? Maksudnya hal menarik apa nih yang mungkin menyangkut tentang komit? Apa ya? Yang paling nggak orang nonton tuh bisa tahu bahwa ya semua komit leader manusia dan struggle dari setiap komit tuh juga bisa aja dialamin komit-komit lain gitu. Atau mungkin cerita-cerita seru yang kayak gini itu sih menurut gue ini dinamika ya keseruan komit aja gitu. Kita tuh ngobrol gini bukan karena kita lagi ngeluh ya, karena ya kalau ngeluh-ngeluh kita udah berhenti ya. Justru kita sebenarnya happy ngelakuin. Jadi kita nggak pakai kamera. Iya, ngeluh pasti nggak pakai kamera. Justru kalau kalian boleh nonton berarti ini buat kita sebenarnya kita udah berdamai dengan ini gitu. Iya. Nggak biasa aja sebenarnya. Buat kita ini udah keseharian kita aja. Ada nggak hal yang maksudnya kayak seru buat dibahas terkait komit? Ketakutan terbesar menjadi Iya komit itu adalah benar-benar. takut mereka nggak bertumbuh. Itu ada lagi tadi gue sempat mikir, lu ketakutan terbesar lu dalam komit Takut mereka nggak bertumbuh. Sejujurnya kayak Bener aduh sih. udah cukup nggak ya ini kayak tiap hari terlalu mikirin ini apa sih yang bisa kita lakukan ini buat mereka ya. Aduh kok mereka masih begini ya. Kadang tuh Putar otak tiap hari ya. iya Kayak, gitu sih kayak mungkin Bener ketakutan sih. terbesar. Mungkin ini gue mau nambahin deh, bener sih karena Gary, kita tuh selalu mikirin muter otak, peres otak gimana supaya mereka tuh bertumbuh, bisa ngandelin Tuhan terus. Itu juga salah satu tanda berarti kita tuh selalu mikirin kalian, bukan nggak pernah nggak mikirin. Mungkin kan ada beberapa yang Ricky sedang memarahi kalian. mungkin ada beberapa orang yang kayaknya kalau Ricky ini udah nggak kontak gue lagi, nggak follow up gue lagi. Sebenarnya kan enggak. Silent treatment itu. Iya. Kan lagi berusaha gitu. Gimana supaya semuanya kebagian kita follow up. Kebagian. Iya. Walaupun maaf karena memang ada sedikit lupa, tapi percayalah nama kalian selalu saya sebut di dalam doa. Asik. Gitu. Ya salah satunya adalah mikirin gimana supaya mereka bertumbuh. Jadi kita selalu ingat nih, oh orang ini tuh nggak bisa nih pakai cara ini, tapi gimana supaya mereka bisa nyaman dengan firman Tuhan, bisa mau doa, ada disiplin-disiplin rohani lagi. Percaya ya, aku mikirin kalian. Iya. Lagi anak lu banyak ya. Iya benar. Maksudnya ujung-ujungnya kita sedih tadi, kecewa, mungkin marah sama mereka karena Ekspektasi ya. Iya, kita pengennya mereka tuh Iya, berubah. kita Kita pengennya mereka bertumbuh. Iya. Tapi bahayanya jadi idealisme sih kayak gue ntar di Iya. Kalau gue kadang tuh tadi benar sih apa yang Gary bilang tuh benar tentang kita takut mereka nggak bertumbuh. Nah, tapi seringkali juga gue satu sisi gue percaya mereka akan bertumbuh, mereka akan berubah, mereka akan berubah secara tindakan gitu ya. Tapi mungkin emang waktunya beda-beda gitu. Kalau ya ada yang perubahannya cepat, tapi ada yang memang ya nunggu gitu. Ada yang langsung ngerti, langsung action. Ada yang ngerti dulu tapi masih mikir-mikir. Ada yang udah ngerti tapi nggak action. Ada yang belum ngerti-ngerti. Jadi kayak ya emang setiap orang beda-beda. Nah kadang tuh gue juga terjebak untuk ayo cepetan berubah gitu. Ya, benar. Ayo cepetan berubah, ayo sekarang berubahnya. Kok lu nggak berubah-berubah gitu? Padahal mungkin kalau bahasa ini mungkin belum kairosnya gitu. Iya. belum kaya. Belum kairos. Udah kayak nama institusi itu. Nggak tahu ada pokoknya kairos. Iya, mungkin belum kairos gitu. Kairos. Mana nggak tuh gua cara pakai konteks. Kayak gitu sih. Ya, gitu sih. Jadi ya kadang-kadang itu yang bikin
kita kepikiran ya. Berarti intinya kan gini kan, lu mau menanam, Gary menyiram, pertumbuhan di tangan Tuhan. Ya, Yes, benar. asik. Itu dia, itu Setuju. dia. Gue yang jualan bibitnya. Iya, benar. Bukan tuh Michael's Garden jadinya tuh. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi ya 2 menit. 2 menit udah mau nyampe. Iya. Udah mau nyampe ya. Nanti Nanti pas menit terakhir apa? kalian harus cobain jadi ketua komit guys. Iya. Nanti bakal bakal kita sharing-sharing juga di mobil ini di Tapi Nebeng bener. Gear ya. Iya, ada Gear. Lu bikin segmen aja, Bang. Pakai mobil Gary terus tapi. Bensinnya rembes. Rembes apa teman. Nah, cuman mungkin ini kali ya. Apa menurut lu apa dibilang ini apa yang paling akan membuat lu bahagia ketika komit lu, yang akan bikin lu bahagia atau kayak seneng banget adalah ketika komit lu? Turn right, then turn left. Singkat ya. Udah mau nyampe di sini. Mungkin kalau gue jawabnya pertumbuhan klise banget sih. Oke. Ya nggak Iya. apa-apa. Mungkin yang bikin gue bahagia adalah ketika nanti mereka nggak mengandalkan gue lagi tapi mengandalkan Tuhan. Jadi nggak perlu nyari gue lagi, Siap. udah tahu siapa yang perlu dicari. Gitu sih. Setuju. Lu Giar? Jadi mungkin ya pertama mungkin mereka pasti bertumbuh. Itu paling happy banget Iya. bertumbuh sama Yesus Kristus dan Right. mereka bisa mencapai potensi maksimal diri mereka masing-masing yang Tuhan udah kasih sih. Gitu mungkin kita untuk bisa menemukan dan mereka bisa maksimalin yang Tuhan udah kasih buat mereka sih. Menemukan potensi itu bener banget. Aduh, berat banget. Iya. Kalau Sharp right. gua tadi menurut gua akan senang banget ketika mereka bisa mereka bisa sukses secara sekuler dan rohani gitu maksudnya. Karena itu harusnya jadi satu lah ya. Dan juga ya mereka bisa jadi berkat dan mereka In udah 150 juga meters, memuridkan sih. turn left. Itu sih kayak kayaknya itu bakal bikin gua seneng gitu ya. Karena akhirnya mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Karena kita melakukan ini kan juga karena perintah Tuhan ya, karena apa yang Tuhan mau gitu. Memuridkan. Jadi kalau mereka kalau mereka lakukan lagi kayak jadi mereka tuh udah Bener-bener. puncaknya mengerti gitu. Akhirnya jadi dewasa rohani akhirnya. Gitu sih. Ya ini kita udah masuk parkiran, guys. Coba ya. Oke, mungkin buat teman-teman bisa tentuin segmen apa yang cocok buat podcast ini ya. Ya jawabannya paling bagus dapat hadiah pokoknya Lebih nanti ke ya. kita ngundang siapa lagi? Iya nggak sih? Kita ngundang siapa lagi nih untuk ada di podcast ini gitu. Ini rumah sakitnya, guys. Ciputra Hospital di daerah Cengkareng, Citra Garden. Gitu. Ya udah guys, semoga podcast ini bisa bisa membagikan perspektif aja. Kita cuman cerita, bisa menghibur sih lebih pengennya ketimbang serius dan jangan sampai kesel dan merasa tersindir karena kita aja biasa aja, kita juga nggak ada niat nyindir. Kita juga nggak lagi ngeluh-ngeluh di sini, nggak lagi gosip. Ini aja ditampilin, masa kita gosip mah diem-diem gitu. Jadi ya semoga ini bisa menghibur dan kita pengen terhibur melalui cerita-cerita commit leader lain gitu. Jadi siapa yang perlu kita undang, coba dong tulis di kolom komen. Ini udah kayak YouTuber sih, padahal gue cuma Yang pasti jangan ngundang Habib Jafar ya, Iya. susah ya. undang Mongol, undang Coki, Yosua, iya. Nanti Ya udah. taruh kamera di tengah-tengah sini. Oke guys, kita udah nyampe. Bye bye. Bye, God bless you. Bye. Thank Bless. you.